Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita bertemu pada pertemuan pertama dari seri kuliah Matematika 1. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas himpunan bilangan. Ini saya rasa perlu untuk dipahami dulu semuanya sebelum nanti kita akan masuk pada pembahasan-pembahasan lain di Matematika 1. Nah, baik, kita akan mulai untuk membahas mengenai himpunan bilangan. Kita mulai dari himpunan bilangan yang terkecil di dalam matematika. Di dalam matematika, kita kenal bilangan itu adalah ada angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Himpunan bilangan terkecil itu kita sebut biasanya sebagai bilangan asli. Bilangan asli. Yang biasanya dinotasikan sebagai N, atau bahasa Inggrisnya adalah natural number. Nah, bilangan asli. Bilangan asli ini adalah sebuah bilangan yang terdiri dari angka-angka yang kita kenal, yaitu 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau mau kita tuliskan dalam bentuk notasi bilangan, maka bilangan asli ini dapat kita tuliskan sebagai N, di mana N, yaitu N adalah sama dengan X, di mana X adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah himpunan bilangan asli. Nah, kemudian kita lanjutkan di himpunan bilangan yang lebih besar daripada bilangan asli. Kita tahu bahwa angka itu ada negatif, ada positif, dan juga ada angka 0, atau ada bilangan 0. Nah, himpunan bilangan yang lebih besar dari bilangan asli, kita kenal ada yang namanya bilangan bulat. Ya, ada yang namanya bilangan bulat. Bilangan bulat atau biasanya dinotasikan sebagai Z. Ada double ya di sini, ada garis double. Nah, ini tidak, yang ini bukan double ini. Maaf, kita hapus dulu. Jadi notasinya biasanya seperti ini. Nah, Z. Nah, Z ini adalah bilangan bulat, yaitu sebuah bilangan yang bulat ya. Tidak ada koma, bukan bilangan desimal, bukan bilangan pecahan, di mana angkanya bisa dimulai dari mencakup semua bilangan dari negatif, 0, dan positif. Ya, kita tuliskan, maka bilangan bulat itu adalah dari minus tak hingga, kemudian min 3, min 2, min 1, sampai 0, kemudian 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah bilangan bulat. Kalau ini mau kita tuliskan dalam notasi himpunan ya, maka bisa kita tuliskan sebagai Z adalah sama dengan X, di mana X itu adalah 0, kemudian plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah himpunan bilangan yang lebih besar dari bilangan asli, yaitu bilangan bulat. Dan bilangan asli merupakan himpunan bagian, ya. Himpunan bilangan asli merupakan himpunan bagian dari bilangan bulat. Bilangan asli hanya memuat bilangan yang positif, tanpa angka 0. Nah, kita sudah mengenal dua himpunan bilangan. Nah, di atas bilangan bulat ada sebuah himpunan bilangan yang lebih besar, yaitu kita sebut sebagai bilangan rasional. Bilangan rasional. Nah, bilangan rasional atau biasa dinotasikan sebagai Q. Nah, Q atau bilangan rasional. Bilangan rasional ini jangan kita artikan dalam bahasa Indonesia. Rasional artinya masuk akal. Tapi yang di sini yang menjadi patokan adalah rasio. Ini adalah maksudnya adalah rasio atau perbandingan. Rasio atau perbandingan. Nah, jadi maksudnya bagaimana? Bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat kita bentuk sebagai perbandingan atau pembagian dua bilangan bulat. Jadi
Maksudnya seperti apa? Maksudnya ya, misalnya 2/3, berapa misalnya? 5/2, berapa? 3/2, 12/3, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, bilangan rasional itu adalah bilangan yang dapat dibentuk sebagai pembagian dua bilangan bulat. Nah, jadi kalau kita tuliskan, ya ini kita hapus dulu. Kalau kita tuliskan di dalam bentuk notasi himpunan, maka Q itu adalah bilangan yang merupakan P per Q, di mana P dan Q itu merupakan anggota bilangan bulat. Nah, dan juga maaf ya, P per Q, di mana P dan Q adalah anggota bilangan bulat, dan Q itu tidak boleh sama dengan 0, karena dia sebagai pembagi. Nah, apakah bilangan bulat ini merupakan himpunan bagian dari bilangan rasional? Nah, tentunya iya, ya. Jadi karena kita tahu bahwa 2 itu juga bisa kita bentuk sebagai pembagian dari 2/1, atau juga bisa kita bentuk sebagai pembagian 6/3, dan seterusnya. Semua bilangan bulat itu juga merupakan karena semua bilangan bulat itu merupakan bilangan rasional paling sederhana, yaitu dapat dibagi dengan pembagi 1. 3 itu juga 3/1. Nah, sehingga bilangan bulat ini juga adalah himpunan bagian dari himpunan bilangan rasional. Nah, bilangan rasional lebih luas lagi, nanti dia juga termasuk di dalamnya adalah bilangan desimal, ya, bilangan yang memiliki koma-koma. Jadi misalnya kita punya tadi 5/2, di sini adalah 2,5. Atau bilangan-bilangan yang lainnya, misalnya 1/4, di sini adalah 0,25. Nah, ini semua masuk ke dalam bilangan rasional. Nah, kita hapus dulu. Nah, sehingga kita dapat tuliskan di sini bahwa bilangan rasional adalah himpunan bilangan yang lebih besar daripada bilangan bulat, dengan himpunan bilangan bulat merupakan himpunan bagian dari bilangan rasional. Nah, selain bilangan rasional, juga ada sebuah bilangan yang disebut sebagai bilangan irasional. Nah, kalau kita dengar namanya bahwa irasional, maka sepertinya ini adalah irasional, itu kan berarti bukan bagian dari bilangan rasional, ya. Irasional berarti bukan rasional. Ini mungkin kita tulis dengan istilah bahasa Indonesia saja, ya. Jadi bukan dengan T, tapi dengan S. Irasional. Jadi dia berlawanan, ya, bertentangan dengan rasional. Jadi kalau bilangan rasional itu adalah sebuah bilangan yang dapat dibentuk dari pembagian dua buah bilangan bulat, maka bilangan irasional ini adalah sebuah bilangan yang tidak dapat dibentuk dengan pembagian dua buah bilangan bulat. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah yang paling banyak diketahui adalah pi. Nah, pi ini merupakan sebenarnya adalah hasil pembagian atau perbandingan pembagian atau rasio dari keliling lingkaran, panjang garis keliling lingkaran dibagi dengan diameter lingkaran, di mana hasil dari pembagian itu ada nilainya sebenarnya adalah yang kita ketahui 3,14, itu sebenarnya tidak berhenti di situ. Ini kalau kita tuliskan, ini tidak pernah habis angkanya. Jadi 3,14159, 26, 535, 8979, 3238446 dan seterusnya. Ini tidak pernah habis. Kalau kita mau tulis dari ujung papan di atas sini sampai kita tuliskan sampai di bawah sini pun bisa. Lebih dari itu pun bisa. Nah, ini adalah contoh bilangan irasional. Nah, contoh yang lain lagi adalah bilangan Euler. Bilangan E, atau kita biasanya kenal dengan bilangan E atau Euler. Nah, Euler ini adalah sebenarnya sebuah bilangan yang diperoleh dari
sigma 0, 0 hingga tak hingga dari 1 per n faktorial. Nah, 1 per n faktorial kan berarti kan ini ada 1 per 1, plus 1 per 1, plus 1 per 1 kali 2, mungkin ya, 1 per 1 kali 2 kali 3, dan seterusnya. Dan seterusnya ya, jadi kemudian plus 1 plus, ini kan kalau dilanjutkan plus 1 per 4 faktorial, plus 1 per 5 faktorial, dan seterusnya. Nah, bilangan Euler ini juga kalau kita tuliskan, dia merupakan sebuah bilangan desimal ya, punya koma yang tidak pernah habis angka di belakang komanya. Ini 2,71828, 18284, 59045, dan seterusnya. Kalau kita lanjutkan pun tidak pernah habis. Nah, ini juga bilangan Euler ini termasuk contoh bilangan irasional. Contoh lagi lain, mungkin ini yang terakhir, nanti contoh lainnya bisa kalian pelajari sendiri, adalah akar 2. Akar 2. Akar 2 ini juga punya angka di belakang koma yang tidak pernah habis. Jadi nilainya 1,4141356237 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini contoh juga bilangan irasional. 3 bilangan ini merupakan contoh bilangan irasional. Masih ada lagi bilangan irasional yang lain. Nah, 3 ini diantaranya. Jadi, bilangan-bilangan ini itu ciri khasnya mereka punya angka di belakang koma yang tidak pernah habis dan tidak ada pola yang berulang. Nah, bilangan-bilangan yang seperti ini itu bilangan yang tidak dapat kita bentuk menjadi pembagian 2 buah bilangan bulat. Nah, jadi di sini ada sebuah himpunan bilangan irasional. Bagaimana dengan bisa tuliskan di sini kalau misalnya 0, kita sering lihat ya 0,33333, apakah ini termasuk bilangan rasional atau irasional? Ini termasuk bilangan rasional karena sebenarnya ini kan dapat kita bentuk dalam bentuk pembagian 2 buah bilangan bulat, yaitu 1 per 3. Nah, apa bedanya? Ini juga dia memiliki angka di belakang koma yang tidak pernah habis. Nah, tapi bedanya dengan bilangan irasional, kalau pada bilangan irasional, angka di belakang koma tidak pernah habis dan tidak ada pola yang berulang. Tapi kalau di bilangan rasional, ini ada sebuah pola yang berulang-ulang. Begitu pula nanti kalau kita punya angka berapa? 2 per 6, atau berapa lagi coba yang lainnya. Nah, ini juga termasuk bilangan yang rasional. Meskipun bilangan-bilangan ini memiliki koma yang tidak pernah habis. Nah, coba ini, jadi mungkin ini bisa kita hapus dulu. Jadi sekarang kita sudah mengerti ya perbedaan antara bilangan rasional dan irasional. Nah, coba ini kita hapus dulu, saya hapus dulu. Kemudian akan saya tuliskan kembali contoh-contohnya tadi ya. Jadi di antaranya tadi bilangan rasional itu yang pertama tadi kita kenal ada pi, kemudian bilangan Euler, kemudian ada akar 2, nanti juga boleh kalian coba akar 7 dan juga silakan mempelajari bilangan-bilangan yang lainnya. Nah, jadi ada sebuah himpunan bilangan di luar himpunan bilangan rasional ya. Itu ada bilangan irasional. Nah, sekarang di atas ada apa ya? Ada lagi ya sebuah himpunan bilangan yang lebih besar lagi daripada bilangan rasional dan irasional. Jadi bilangan himpunan bilangan rasional dan bilangan irasional ini kalau kita gabungkan menjadi satu, maka ini membentuk sebuah himpunan bilangan yang lebih besar yang kemudian kita sebut sebagai bilangan real. Bilangan real. Nah, ini dinotasikan dengan R. Nah, jadi ada sebuah himpunan bilangan yang lebih besar lagi, yaitu bilangan real, yang merupakan bilangan real ini adalah gabungan dari himpunan bilangan rasional dan himpunan bilangan irasional. Nah, sampai di sini, apakah masih ada lagi himpunan bilangan yang lebih besar daripada bilangan real?
ada satu himpunan bilangan lagi yang lebih besar dari bilangan real, yaitu bilangan kompleks. Ini juga seharusnya sudah kalian kenal ya, insya Allah sudah kalian pelajari di sekolah pada tahapan sebelumnya ya, mungkin di SMP atau di SMA. Nah, bilangan kompleks biasanya kita kenal itu ada Z ya, di mana Z ini itu akan nanti terdiri dari dua bilangan, yaitu A plus IB. Nah, di mana nanti A dan B-nya itu adalah merupakan anggota dari bilangan real. Jadi bilangan real ya, jadi dia boleh merupakan bilangan rasional ataupun irasional, boleh bilangan bulat ataupun bilangan desimal. Dan di situ ada I, dengan I-nya itu adalah akar dari min 1. Nah, ini adalah bilangan kompleks. Nah, apakah bilangan real ini adalah himpunan bagian dari bilangan kompleks? Ya, tentunya iya, yaitu di mana bilangan real itu adalah bilangan kompleks, di mana bagian imajinernya ya, yaitu dengan B sama dengan 0. Saya ulangi lagi, apakah bilangan real itu merupakan himpunan bilangan kompleks? Ya, yaitu bilangan kompleks dengan B-nya ini, atau bagian yang memiliki angka imajinernya ini sama dengan 0. Jadi kalau bilangan kompleks ini B-nya sama dengan 0, maka dia akan menjadi bilangan real. Nah, jadi sampai di sini, sehingga dari sini kita tahu bahwa himpunan bilangan yang lebih besar dari bilangan real adalah bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks dengan bilangan real ini merupakan himpunan bagian dari bilangan real, merupakan himpunan bagian dari bilangan kompleks. Baik, hari ini kita sudah mempelajari himpunan bilangan ya. Ini adalah pelajaran materi yang sederhana, yang seharusnya sudah dipelajari pada sekolah sebelumnya, tapi semoga ini dapat saya merasa perlu untuk disampaikan semuanya supaya punya pemahaman yang sama, sehingga nanti ini pemahaman ini diperlukan pada pembahasan materi Matematika 1 mata kuliah kita selanjutnya. Terima kasih untuk materi hari ini. Semoga dapat dipahami dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.